Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil, NIM 203030035. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal mata kuliah usul fikih nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dan objek kajian serta tujuan mempelajari usul fikih. Yaitu objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syariah bersifat umum, ditinjau dari segi ketepatan hukum yang bersifat umum pula. Jadi seorang pakar ilmu usul fikih jadi membahas tentang kias dan kehujayannya, tentang dalil am dan yang membatasinya, dan tentang perintah dalam kurung AMR dan dalalahnya. Dan tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk menerapkan kaidah usul fikih pada dalil-dalil syarah baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga menghasilkan hukum-hukum syarah. Ini nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 2, sebutkan sumber hukum Islam. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. 3. Apa yang dimaksud dengan istihasan, istishab, dan ijma? 3. Jadi jawaban nomor 3, istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya baik, dan ini bisa bersifat lahirilah ataupun maknawiyah. Istishab adalah penetapan hukum atas sesuatu dengan kondisi yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang merubah kondisi itu, atau pemberlakuan hukum yang berlaku pada masa lalu untuk masa kini sampai ada dalil yang merubahnya. Ijma dimaknai sebagai suatu kesempatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memperlakukan ketentuan hukum, dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan. Pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian dan rukun qiyas disertai contoh. Jadi qiyas adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Contohnya, menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan kam atau minuman memabukkan karena sifat yang menimbulkan membahayakan kesehatan, kecanduan, dan ketergantungan sama seperti kam. Maka narkotika dianggap sama hukumnya dan dianggap haram sama seperti khamr. Jadi selanjutnya pertanyaan nomor 5, jelaskan macam-macam dan contoh urf. Urf kauli yaitu kebiasaan yang berupa ucapan seperti kata yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagiannya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan makan daging, tetapi kemudian ia akan makan ikan, maka menurut nomor 5, jelaskan macam-macam dan contoh urf. 1. Urf qauli yaitu kebiasaan yang berupa ucapan seperti kata yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagiannya.
Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memakan daging, tapi kemudian ia makan ikan, maka menurut adat, ia tidak melanggar sumpah. Kedua, urf amali, yaitu kebiasaan yang berupa perubatan, seperti transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, urf juga dibagi menjadi dua macam. Urf am atau umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja, hampir seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, mengagungkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Kedua, urf khas atau khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan atau matrilineal di Minangkabau, atau melalui bapak patrilineal di kalangan suku Batak. Bagi masyarakat umum, penggunaan kata budak dianggap menghina karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat tertentu, kata budak bisa digunakan untuk memanggil anak-anak. Ditinjau dari baik dan buruknya, menurut syari urf menjadi dua macam, yaitu satu, urf sahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal atau silaturahmi pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi dan sebagiannya. Dua, urf fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, berjudi untuk masyarakat, peristiwa perkawinan, atau minum-minuman keras pada hari ulang tahun. Jadi demikian pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang saya hormati, Tiga. dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.